Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rasional Emotif Behavior. Kami beranggota kelompok saya sendiri, Nurul Fadilatul Faiza, Amanda Eka, dan Yosi Feratania. Selanjutnya adalah Albert Ellis, 1913 sampai 2007. RIBT sendiri diperkenalkan pertama kalinya oleh seorang klinisi, yaitu Albert Ellis pada tahun 1995. Pada awalnya, Ellis merupakan seorang psikoanalisis, tetapi ia merasa bahwa psikoanalisis tidak efisien. Selanjutnya adalah beberapa hipotesis dan asumsi RIBT. Yang pertama, berpikir, merasakan, dan berperilaku terus-menerus berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Jadi kita mengganggu diri kita sendiri secara kognitif, emosional, dan perilaku RIBT menggunakan berbagai teknik untuk menunjukkan kepada kita bagaimana meminimalkan pikiran, perasaan, dan perilaku yang menyabotase dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah ketika peristiwa yang tidak menguntungkan terjadi, kita cenderung menciptakan keyakinan. Jadi irasional tentang peristiwa ini yang dicirikan oleh pikiran absolut dan diagnomatis. Next. Selanjutnya adalah asal-usul gangguan emosional. Menurut Ellis sendiri, perasaan cemas, depresi, sakit hati, malu, marah, dan bersalah sebagian besar diprakasai dan diabadikan oleh sistem kepercayaan yang didasarkan pada ide-ide irasional yang dianut secara tidak kritis. Jadi seringkali selama masa anak-anak awal, kita menerima keyakinan disfungsional dari orang lain. Ellis sendiri menekankan bahwa kita juga menciptakan keharusan itu sendiri. Selanjutnya adalah teori ABC. Teori ABC sendiri tentang kepribadian dan gangguan emosional merupakan pusat teori dan praktek RIBT. Teori ABC menyatakan bahwa ketika kita memiliki reaksi emosional pada titik C atau konsekuensi emosional setelah peristiwa pengaktifan yang terjadi pada titik A, bukan peristiwa itu sendiri atau A yang menyebabkan keadaan emosional, meskipun itu dapat berkontribusi untuk sistem itu sendiri. Sistem keyakinan B atau keyakinan yang kita miliki tentang peristiwa tersebut, terutama dia akan menciptakan sistem C. Next. Selanjutnya adalah tujuan grup RIBT. RIBT sendiri bertujuan untuk menyediakan alat bagi anggota kelompok untuk mengalami emosi yang sehat, seperti kesedihan dan kekhawatiran, tentang peristiwa pengaktifan yang negatif daripada emosi yang tidak sehat, atau seperti depresi dan kecemasan. Tentang peristiwa ini sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih kaya dan lebih memuaskan. Peran dan fungsi pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok memiliki beberapa fungsi dan tugas khusus, di antaranya yaitu menunjukkan kepada anggota kelompok bagaimana mereka sebagian besar telah menciptakan gangguan emosi dan perilaku mereka sendiri. Pemimpin membantu kelompok dalam mengidentifikasi secara kritis dan mengevaluasi keyakinan irasional, menunjukkan bagaimana mereka harus menjaga keyakinan tetap hidup serta mengajari anggota bagaimana memodifikasi pemikiran mereka melalui keyakinan secara alternatif dan rasional. Pemimpin kelompok RIBT memiliki peran sebagai pendidik psikologis dan mendorong anggota untuk memiliki komitmen dalam mempraktikkan pembelajaran kelompok mereka dalam situasi sehari-hari. Pemimpin kelompok memberi anggota
alat yang dapat mereka gunakan untuk melindungi diri dan menerima alat tersebut tanpa syarat dan menghadapi masalah baru dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aplikasi teknik dan prosedur terapi terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu metode kognitif RIBT dalam kelompok. Teknik kognitif ialah salah satu kajian dalam RIBT yang berfokus pada sisi kognitif sekaligus mempraktikkan tingkah laku individu. Teknik ini meyakinkan bahwa segala bentuk tingkah laku individu berawal dari keyakinan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada mengerjakan ABC RIBT. Teori ABC diajarkan kepada klien yang menjelasi terapi individu atau kelompok. Terapi ABC diterapkan pada masalah praktis yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendapatan aktif keyakinan irasional, yaitu peserta kelompok diajarkan bagaimana memeriksa dan mengubah keyakinan kaku mereka tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan kondisi kehidupan. Pada langkah ini, pemimpin RIBT fokus untuk memperdebatkan keyakinan yang salah. Yang ketiga, mengajarkan mengatasi pernyataan diri anggota kelompok, diajari bagaimana kepercayaan yang merusak diri sendiri dapat dilawan dengan pernyataan diri yang masuk akal, irasional dalam mengatasinya. Yang keempat, pekerjaan rumah kognitif. Pada tahap ini, partisipasi dalam kelompok RIBT diberi tugas pekerjaan rumah kognitif yang terdiri dari cara-cara menerapkan teori ABC kebanyakan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu metode emosi dalam grup RIBT. Emosi adalah respon individu terhadap suatu keadaan yang ditandai dengan perubahan pada tubuh dan perasaan seseorang. Perubahan pada tubuh dapat terjadi pada pernafasan, denyut jantung, dan kondisi lainnya. Teknik ini cenderung menggugah, namun tujuan utamanya yaitu untuk membantah keyakinan irasional klien, serta mengajari anggota untuk mencapai wawasan intelektual untuk mengubah pikiran, perilaku, dan perasaan mereka. Langkah-langkahnya yang pertama, penerimaan tanpa syarat, yaitu anggota kelompok membebani mereka dengan kekuatan serta menciptakan suasana kelompok yang memungkinkan anggota merasa diterima secara pribadi. Yang kedua, rasional emotive imagery, yaitu anggota kelompok diminta untuk membayangkan dengan jelas salah satu hal terburuk yang mungkin terjadi pada mereka. Lalu yang ketiga, penggunaan humor. Humor memiliki manfaat kognitif, emosional, dan membawa perubahan. Yang keempat, latihan menyerang masa lalu, alasan mendasari gangguan emosional yang berhubungan dengan diri sendiri, seringkali ditandai dengan rasa malu, bersalah, dan cemas. Maka kelompok RIBT didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan resiko sebagai cara untuk menentang kekuatan mereka yang terlihat. Ya, selanjutnya ada metode perilaku dalam grup RIBT yang terdiri dari 3 cara, yaitu bermain peran, tugas pekerjaan rumah, dan penguatan. Bermain peran merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu anggota kelompok yang sedang mengalami ketakutan, dengan meminta mereka memainkan peran secara berkebalikan. Sebagai contoh, jika seorang merasa cemas ketika menghadapi wawancara kerja, maka ia dapat memainkan peran sebagai pewawancara dengan percaya diri. Setelahnya, mereka dapat melakukan analisis kognitif terhadap perasaan yang dialaminya. Cara ini dianggap lebih efektif daripada hanya memintanya untuk bercerita. Mereka dapat terlibat langsung secara emosional serta berkesempatan untuk bereksperimen dengan sejumlah perilaku baru. Dengan bermain peran, seseorang dapat memodifikasi cara berpikir, perasaan, dan perilakunya. Yang kedua, ada tugas pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah yang diberikan berorientasi pada aktivitas yang digunakan untuk membantu anggota membuat perubahan yang mereka inginkan.
menegosiasikan pekerjaan rumah lebih efektif jika dilakukan secara bersama-sama daripada secara individu. Klarifikasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program telah dilakukan. Pemimpin kelompok akan membantu anggota untuk melatih dan mengerjakan tugas sehingga dapat tumbuh kebiasaan baru. Teknik push your ass dibuat dengan sengaja untuk memaksa para anggota menghadapi tugas sulit, sehingga mereka belajar bagaimana menghadapi situasi sulit. Ketika kegiatan tersebut dilakukan berkali-kali, secara otomatis mereka akan terbiasa untuk menghadapinya. Setelah selesai, para anggota dengan tugas rumahnya hendaknya melaporkan hasil tersebut kepada kelompok. Yang ketiga ada penguatan. Penguatan perlu dilakukan untuk membantu para anggota untuk berubah. Aktivitas penguatan dapat dilakukan seperti membaca novel, menonton film, pergi ke konser, dan bertamasya. Penguatan dilakukan setelah individu menyelesaikan terapi atau tugas rumah yang diberikan. Prinsip penguatan akan membantu anggota mengembangkan sikap konsisten dalam prinsip rasional bagi masalah yang mereka hadapi. Dalam hal ini, mereka dapat menjadi terapis bagi dirinya sendiri sehingga dapat mengelola kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, menerapkan perilaku RIBD di sekolah. Metode RIBD dapat dilakukan pada berbagai permasalahan yang terjadi di sekolah, seperti kecemasan, kemarahan, depresi, fobia sekolah, dan prestasi belajar. KNAUS 2014 percaya bahwa siswa dapat diajarkan prinsip-prinsip RIBD sehingga membantu mereka mengembangkan keterampilan untuk mengatasi tekanan emosional. Menurut Vernom, kelompok RIBD dapat membantu anak-anak untuk memperoleh keterampilan coping praktis. Kelompok RIBD tidak hanya membantu untuk mengatasi masalah seputar sekolah, namun juga masalah interpersonal siswa dan lingkungan di rumahnya. Tujuannya untuk mengajarkan para anggota membangun coping sehingga dapat memodifikasi kognisi, emosi, dan perilaku tertentu. Selanjutnya, menerapkan perilaku RIBD dengan populasi multikultural. RIBD sangat baik jika diterapkan pada kelompok dengan latar belakang yang beragam. Hal tersebut menstimulasi para anggota untuk melakukan kerjasama, toleransi, dan kekompakan. Pemimpin kelompok berperan sebagai guru yang harus berhati-hati dalam menafsirkan segala keyakinan irasional. Terdapat sebagian pemimpin yang mengadopsi gaya otoriter, yang menyebabkan pengabaian terhadap sejumlah peran individu. Apa yang dianggap sebagai keyakinan irasional oleh terapis bisa menjadi nilai yang telah lama dianut oleh individu tersebut, sehingga sangat penting bagi pemimpin untuk tidak melakukan kesalahan dengan memaksakan nilai yang dipegangnya kepada seluruh anggota RIBD. Selanjutnya ada evaluasi RIBD. Pada dasarnya, peristiwa masa lalu akan memainkan peran penting dalam membentuk keyakinan mengenai diri sendiri. Namun, perspektif RIBD menyatakan bahwa manusia mampu untuk mempertahankan dan menghancurkan keyakinan yang salah. Melalui evaluasi yang kritis dan tepat, kita dapat menggantikan keyakinan yang salah dengan yang lebih efektif sehingga mengarah pada perilaku yang lebih fungsional. Dalam hal ini, RIBD didasarkan pada asumsi eksistensial di mana manusia bebas untuk bertanggung jawab daripada dikendalikan oleh peristiwa masa lalu. Pembentukan kelompok merupakan salah satu cara yang tepat untuk menumbuhkan keyakinan baru dan menyediakan iklim yang baik untuk mencoba perilaku tersebut. Next. Keterbatasan pendekatan. Kekurangan yang mungkin muncul dalam penerapan RIBD adalah ketika pemimpin kelompok memaksakan nilai pada anggotanya. Oleh sebab itu, pemimpin hendaknya meminta masukan kepada anggota setiap mengambil keputusan mengenai keyakinan konstruktif atau irasional. Pemimpin dapat membantu prosesnya sehingga anggota dapat mempertanyakan keyakinan tertentu dan berperan aktif dalam proses terapeutik. Dryden percaya bahwa keterampilan pemimpin sangat berpengaruh pada kualitas terapi yang dijalankan. Selain itu juga dibutuhkan pengetahuan, pelatihan, daya tangkap,
dan ketepatan penilaian yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin kelompok. Ellis menyatakan jika kebanyakan pemimpin REBT menggunakan metodologi fisiologis aktif direktif persuasif yang cepat. Dalam penerapannya, metode ini dapat membantu anggota keluar dari keyakinan irasional. Namun seringkali anggota merasa tertekan untuk mengadopsi tujuan dan nilai yang dikemukakan. Selain itu, metode ini mengakibatkan pemimpin menggunakan kekuatan dan tanggung jawab secara berlebihan yang akan mengganggu hubungan kolaboratif dan kooperatif klien terapis. Selanjutnya, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.